Guys, kamu mau nggak jadi orang yang kaya di surga nanti? Mau? Karena di surga itu ternyata ada tingkatannya. Ya, apakah Allah pilih kasih? Apakah Allah di surga nanti membeda-bedakan? Wah, nggak adil dong. Nah, gini guys. Matius 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah guys, ayat ini seperti kasih tahu kita, ternyata di surga ada yang tingkat tinggi dan tingkat rendah. Surga itu bertingkat. Dan Firdaus dikatakan juga adalah surga tingkat 3. Nah, Pastor Jim, berapa tingkat yang ada dalam kerajaan surga? Guys, sejujurnya nggak ada yang tahu. Walaupun ada orang yang katanya dapat penglihatan, katanya diajak ke surga, surga itu bertingkat 7. Well, kita nganggapnya oh mungkin benar. Tapi kita nggak boleh anggap sebagai kebenaran mutlak. Karena tidak tercatat dalam Alkitab. Gitu ya. Nah kembali lagi. Apakah Tuhan pilih kasih? Membeda-bedakan? Oh tidak. Allah itu adil. Nah kenapa adil? Karena gini, Wahyu 22:12, sesungguhnya aku akan datang segera. Aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Jadi gini guys, perbuatan-perbuatan kita diperhitungkan, dicatetin kira-kira gitu, direkam. Lalu akan dibalaskan kepada kita nanti sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita sering berbuat baik, berbuat kasih, memberi, menolong orang, berkorban, maka kita akan kaya di surga nanti. Tapi ingat nggak, ada orang yang mati di sebelah kanan salib Yesus? Ya, dia percaya Yesusnya baru pada saat detik-detik mau mati. Dia belum memiliki perbuatan baik, betul? Oh, dia percaya Yesus, dia masuk surga. Tapi maaf, di surga dia nggak punya pahala apa-apa. Ya mungkin di tingkat yang lebih rendah, di tingkat yang rendah di surga. Tapi itu aja dia sudah alhamdulillah masuk surga. Itu ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua ya. Nah guys, kalau kita tahu kebenaran ayat ini, yuk kita mulai hari ini sebanyak mungkin, sebisa mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Katakan amin. Melakukan hal-hal yang berkorban, memberi kasih, menolong orang lain, nyumbang ini dan nyumbang itu. Supaya apa? Itu akan dibalaskan kepada kita dalam kekekalan surga nanti. Oh hui. Ya, ayo. Ada slogan gini saya pernah baca di stiker mobil guys. Lakukan 3 kebaikan dalam 1 hari. Atau lakukan 3 kebaikan setiap hari. Nah, kamu kalau suka buat agenda setiap hari, contoh hari ini mau ngapain aja di pagi hari ya. Sisipkan itu. Oh aku mau traktir tukang parkir. Aku mau kasih uang sedikit kepada satpam di kompleks. Aku mau kasih minum teh botol kepada pemulung dan lain sebagainya. Maka kamu akan bisa kaya di kerajaan surga nanti. Tapi demikian juga halnya dengan orang-orang di luar Yesus yang akan kalau nanti mati akan ke neraka. Juga dibalaskan menurut perbuatan mereka di neraka nanti. Saya percaya neraka juga bertingkat. Ya, nah mungkin sebut saja Hitler yang membunuh jutaan orang, ya itu akan masuk di level
tingkatan neraka yang paling jahat, yang paling mengerikan, yang paling berat di neraka. Ya, karena menurut perbuatan kita masing-masing. Guys, yang pertama, ayo percaya Tuhan Yesus. Sebab tiket kita masuk ke surga adalah percaya Tuhan Yesus, bukan perbuatan baik. Tapi selanjutnya, kita perlu melakukan perbuatan baik, berkorban, menolong orang, sumbang ini dan itu, supaya kita menerima upah, dibalaskan menurut perbuatan kita di surga nanti. Tuhan Yesus memberkati.